Mereka bisa balik lagi tanpa merasa bersalah gitu. Ya. Itu kesel banget sih. Gila Ya. ya, kemarin udah kayak giniin gue terus tiba-tiba kayak hi I'm back. Iya. What? Iya. What the fuck gitu. Gimana? Waterpark. Cowok emang harus ada tetap tingkatan levelnya di atas aku sih. Iya, iya. Jadi kalau misalkan aku udah dapetin yang tepat, aku nggak mau mendominasi dia. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Dia dominasi aku sayang. Mau Tapi cowok emang nggak tahu ya, aku ngerasa kayak bukannya gimana, tapi kayak cowok emang harus ada tetap tingkatan levelnya di atas aku sih. Iya, iya. Jadi kalau misalkan aku udah dapetin yang tepat, aku nggak mau mendominasi dia. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Dia dominasi aku sayang. maunya didominasi, nggak mau being submissive. Ya enggak, apa ya, karena kalau misalkan cewek, apalagi udah suami istri, tuh si ceweknya lebih dominan, kasihan cowoknya. Oke. Sebenarnya pun juga nggak ada, itu harus balance aja. Kapan saatnya dominan, kapan saatnya memang lagi elite back misalnya gitu. Nah, oke. Tapi pandangan kamu nih misalnya tentang perempuan umur 30 belum menikah. Your point of view gimana? Itu that's me ya. Bagi aku nggak ada yang salah karena goals setiap orang kan berbeda-beda. Kalau goals aku in life, aku pengen make my parents happy. Dan bagi aku belum tentu kamu nikah di usia muda itu kamu bisa nemuin kebahagiaan. Malah kebanyakan kalau aku belajar dari yang ada dari teman-teman aku tuh banyak yang gagal dan mereka malah menyesal. Nah, aku nggak mau ada penyesalan dalam hidup aku karena nikah bagi aku sekali seumur hidup. Kamu akan sampai nanti tua ngelihat muka dia lagi bangun tidur sampai tidur. Dan aku gak mau memilih orang yang salah. So, di umur 30-an kamu masih belum nikah dan kamu masih ngejar karir, just enjoy your life gitu. Do it. Terus kayak lakuin yang kamu belum lakuin. Kamu mau jalan-jalan ke luar negeri, kamu mau hangout sama teman kamu abis-abisan. Terus gak ada yang salah. Karena ya aku bukan dilahirkan untuk menikah. Maksudku kayak Tujuan hidup. Yes. Tapi ketika aku menemukan orang yang tepat, why not? Tapi untuk so far aku belum, dan aku masih pengen membahagiakan orang tua aku dan aku happy with myself. Jadi kalau ada cowok yang mau deketin aku dan bisa bring me more happiness, why not? Yeah. Tapi kalau enggak, bye. Bye. Kalau misalnya nggak bisa bring happiness, Iya dong. Iya dong. Jadinya kan we're happy Yes. with ourselves gitu. Yes. Jadinya lebih enhance the relationship when you meet the right person. Enhance the relationship that makes you happier pastinya Iya, juga dan gitu. sekarang aku lagi happy with myself. Aku thank God aku udah Enjoying. kayak bisa mencintai diri aku sendiri. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa bring me happiness, peace of mind, better. Ya, itu nggak penting usah. banget. Gitu. Kalau ngomong-ngomong masalah self love, ya, kamu pernah ada nggak journey di mana you don't feel like you love yourself, terus sampai berada di posisi yang finally I can love myself. Ya ketika kita ketemu sama orang yang salah, mencintai orang yang salah, terus dia kadang aku pernah nemuin pasangan yang ternyata dia tuh narsistik, dimana dia sangat mencintai diri dia sendiri dan dia banyak ngeluarin kata-kata yang ngebuat aku feel insecure banget gitu, kayak kamu tuh tanpa aku tuh nothing, kamu tuh nggak bagus ini gitu. Jadi ngebuat aku tuh kayak gaslighting itu kok namanya. aku kayak gini ya, iya kayaknya aku kurang ini kurang itu ngebuat aku down banget dan aku butuh terapi loh kayak gitu. Aku butuh terapi untuk ngebuat aku bisa mencintai diri aku sendiri, karena aku di situ mikir aku kayaknya kok kayaknya gue gagal ya, kok kayaknya gue nggak akan bisa tanpa dia ya. Bener ya kata-kata dia itu, aku bisa nangis tiap hari, aku bisa kayak healing diri aku tuh mungkin 3 bulanan untuk setiap hari aku gimana caranya biar aku bisa nemuin self love aku lagi, Naikin self esteem lagi ya kalau gitu. Karena itu nggak, dan aku baru tahu ternyata orang narsistik tuh sejahat itu gitu loh. Narcissistic personality disorder, NPD. Because I have one ex juga NPD for 4 years. Itu juga sama. Jadi gaslightingnya ada, manipulationnya pun juga ada. Gitu ya. Ya itu yang dibalikin kalau misalnya you're nothing without me. Kamu bisa apa misalnya gitu. Yang gitu-gitu. Itu part of NPD, narcissistic personality disorder. Kalau misalnya ternyata one day kamu ketemu agak-agak mirip begitu, pokoknya udah manipulation, terus udah gitu gaslighting juga, love bombing juga, atau mungkin yang lagi nonton juga gitu ya.
Satu hal pesan aku, kalau memang kalian pernah berada di situasi itu atau lagi berada di situasi itu, jangan pernah berusaha untuk merubah orangnya. Karena NPD itu tidak bisa sama sekali dirubah. NPD itu tidak bisa sama sekali, mereka tidak punya empathy. Iya bener banget. They don't have any empathy. Jadi salah satu mental illness lah yang memang susah untuk disembuhkan itu adalah NPD, karena mereka itu tidak punya empathy. Ketika manusia tidak punya empathy, ya gitu. Jadi kayak borderline sociopath, terus udah gitu psychopath gitu. Jadi itu akan susah. Yang ada they're gonna suck your energy, dan pasti bakal capek. Capek banget, Mbak. Start questioning yourself jadinya kan. Iya, Kayak emang gue salah ya? Nah, kayaknya harusnya nggak begini gitu. Dan mereka bisa balik lagi tanpa merasa bersalah gitu. Ya. Itu kesel banget sih. Gila Ya. ya, kemarin udah kayak giniin gue terus tiba-tiba kayak hi I'm back. Iya. Iya. Waterpark gitu. Gimana? Waterpark. Kan boleh ntar dolar kuning nih. Jadi susah lah kalau misalnya udah berurusan dengan NPD, makanya harus diobserve pas deket sama orang. Tapi NPD pun juga ada Bingung beberapa. tahu, Mbak. Karena ada NPD yang memang mereka NPD tipenya, aku lupa namanya, takutnya salah. Classic sama satu lagi covert narcissistic. Covert narcissistic itu dari luar terlihatnya berwibawa, terus udah gitu karir oke, ganteng, terus udah gitu kelihatan dari luarnya nice banget gitu. Hati-hati. Bukan semuanya begitu, tapi maksudnya hati-hati karena mereka covert narcissistic itu tidak terlihat begitu dari luar. They're gonna create image, jadi ada image yang dibikin. Dia mirror tahu, Mbak. Iya. Gila. Dia akan create image lagi di luaran tuh, image gue adalah begini. Tapi in relationship kelar. Suara kamu nggak akan didengar sama sekali semuanya deh, udah mau teriak juga nggak akan bisa didengar. So salah satunya untuk menanggapi orang yang NPD atau punya pasangan yang NPD, jangan dilawan. Makin dilawan, mereka makin senang. Diem itu bikin mereka bingung gitu ya, gue harus gimana. Iya. Cepat-cepatlah keluar ketika kalian tahu kalau pasangan kalian itu NPD. Karena kalau nggak nanti kamu mental health-nya yang akan kena pastinya. Benar. Bahaya banget Salah soalnya. satu korban. Iya, sama kita ya, berdua kita. korban kalau gitu. Sos dulu. Kalau misalnya quotes dari dirimu tentang love, ada nggak? Love, buat aku kalau cinta itu sesuatu yang langka. Jadi ketika kamu mendapatkannya, kamu harus kasih 100%. Jangan pernah kamu kayak ada yang lain nih selewat, jangan pernah dilihat. Ketika kamu udah yakin dan trust your feelings, kalau dia ada he's the one or she's the one, udah keep it. Bener-bener jangan pernah kamu sia-siain itu aja sih, karena cinta itu lu susah ya. Aduh. Ada nggak sih di e-commerce? Gue ada, pengen gue pesen. Nggak ada di aku. Anyway, thank you so much lo udah datang, senang so bisa ngobrol-ngobrol. Aku belajar banyak. Nanti aku undang lagi bareng sama Bang Billy di sebelah kalau Siap. gitu. Thank you semuanya. Mana? Oke. Thank you, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bucin butuh cinta. Thank you yang udah nonton. Ditunggu ya episode berikutnya, lebih seru lagi. Bye. Bye.